dari Partai Banteng ya. Siap. Ya. Tanggal lahir Bung Karno? 6 Juni 1901. Nama kecil Soekarno? Susno Sostoniojo. Iya, pas. Mulai. Ya Mas Bro, sebelum kita mulai, saya mau tes dulu nih, ya, karena Mas Bro ini kan dari Partai Banteng ya. Siap. Ya. Tanggal lahir Bung Karno? 6 Juni 1901. Nama kecil Soekarno? Susno Sostoniojo. Iya, pas ya. Berarti memang nggak salah kalau di kantornya itu banyak poster-poster Bung Karno ya. Karena memang ternyata Soekarnois ya. Sama, saya juga Soekarnois sebenarnya. Ya. Oke, Mas Bro. Ya. Mas Bro Azandri ya. Mas Bro Azandri ini Ketua DPR Kabupaten Musirawas dari Partai PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Merdeka. Ya, tuh Mas Bro Azandri ini masih muda, Alhamdulillah. energik, Amin. ya, dan mudah untuk diundang. Itu yang penting itu ya, komunikasi, ya kan, jangan sampai komunikasi itu tersumbat, susah kalau tersumbat. Ya, ya Mas Bro, saya lihat di kantor Mas Bro itu banyak sekali poster-poster Bung Karno, kemudian mungkin kata-kata yang motivasi dari Bung Karno. Ya, pertama-tama ya Presiden Bung Karno itu adalah Bapak Bangsa. Bapak bangsa, betul. Menjadi suri teladan bagi masyarakat Indonesia dan bagi Indonesia dan bagi dunia. Nah, jadi kenapa Bung Karno saya taruhkan gambar itu sebagai apa ya, penjiwaan diri. Iya. Mengingatkan kita selaku generasi muda yang sekarang lebih dikenal, kalau banyak kita dengar ya kan, bahwa generasi lawas, generasi tumbuh dan generasi baru, atau generasi ya yang lama, orde baru. Kalau orde lama mungkin lada katik lagi di bumi ini, pengkala ado ya sikok dulu. Nah, kalau generasi baru, generasi tumbuh ya mungkin ya di umur lahir tahun 70-an sampai di lahir tahun 80-an. Dan generasi Z atau generasi Z baru ya, milenial ini sekarang. Nah, bagi kita yang hidup di dua alam ini tadi, alam yang lawas, zaman yang sudah ya generasi kakek-kakek kita, dan generasi yang baru ini. Nah, kita hidup tahun ini di dua alam ini. Nah, kita penting menjadi suri teladan. Salah satunya itu adalah Bung Karno ini tadi. Bung Karno. Dan ini menjadi kebanggaan aset Indonesia. Ya kan, tidak banyak orang mengidolakan, ya mungkin ya banyak tokoh-tokoh dunia ini. Padahal Bung Karno ini adalah salah satu putra sang pajar. Putra sang pajar. Banyak sekali memang julukan-julukan untuk Bung Karno itu ya. Banyak. Putra sang pajar, penyambung lidah rakyat. Banyak sekali memang. Nah, ini sebagai api pejuangnya itu tetap harus kita pegang. Kita pegang dan kita jalankan lah. Nah, kebenaran juga aku salah satu kader yang dimana ketua umum kita itu adalah Megawati Soekarno Putri, salah satu ya darah titisan dari Bung Karno, dan kita dalam konsep partai kita adalah salah satunya maka ideologi Bung Karno yang Pancasila. Iya. Nah, menjadi Soekarnois atau pencinta Bung Karno atau menjadi anak ideologis lah ya istilahnya, itu biasanya disebutkan anak ideologis kan. Ini sebelum masuk ke PDI Perjuangan atau memang sebelum masuk PDI Perjuangan memang sudah dengan Bung Karno? Sebelum masuk PDI Perjuangan. Memang sudah Soekarnois ya. Jadi waktu aku SMA, kebenarannya SMA-nya di Bandung. Iya, di Bandung. Nah, banyak kawan, kadang poster itu kan, ada anak band, John Lennon dan lain-lain lah ya kan. Nah, ada tuh tokoh-tokoh. Garis kiri ini ada Kalma, ada Che Guevara, ya kan. Makan ada buat anekdot Che gue marah, gitu kan. Ada ya banyaklah tokoh-tokoh luar negeri, ya kan, yang dipasang baik itu di kafe, di kantor, di kamar-kamar.
Nah kita, aku jingo ya kan, bahwa ya kita sebagai warga negara Indonesia, nah ini ada tokoh nasional, tokoh dunia malahan. Iya, betul. Nah, bukan sekedar nasional. Nah, ngapo tidak? Nah, kita belajari, kita jingo buku-bukunya dia. Ya kan? Nah, kita cari literasinya. Alhamdulillah tadi tahun 2000-an, ya kan 2001 kita sudah kenal komputer ya kan. Iya, Di tahun 98 itu udah mulai. Nah, kita jingo, kita download, kita cari ya kan. Katanya tuh ya karya-karya pemikirannya ini sangat memang bagus untuk kita terapkan. Ya kan, untuk kita terapkan. Maka dari di situ ada bahasa yang sangat cantik, ya kan, yang sering mungkin kita selaku anak muda, ya kan, Soekarno sebagai penyambung lidah rakyat, ya kan, beri aku 100 kaum tua akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Dari akarnya, ya kan. Nah, beri aku 10 pemuda, ya kan, akan kuguncang dunia ini. Nah, ini inspirasi toh. Sangat terinspirasi. Nah, mudah-mudahan dari 10 itu ada kita di situ kan. Iya. Nah, ini udah kate bahasa itu di dunia. Iya. Yang ada cuma di Indonesia. Iya, betul. Di Nusantara. Iya. Nah, maka dari itu ya terus ya kan. Nah, banyak pemikiran-pemikirannya yang kita terapkan dalam keseharian. Iya. Ya, Bung Karno ini kan ada konsep Trisakti ya, Trisakti Bung Karno. Ya. Kira-kira kalau konsep ini memang berjalan, baik negara maupun daerah, ini nggak dengan kondisi kita sekarang? Relevan atau tidak? Masih relevan atau tidak? Woi, sangat relevan ya. Sangat relevan. Ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang mencinta negerinya. Iya. Ya kan, yang tahu asal budaya, ya cikal bakal. Nah, inilah kita agak ketinggalan sebenarnya. Orang modern itu adalah orang yang mengingatkan asal muasalnya. Iya. Ya kan? Di Amerika pun, ya kan, dia mengolah pada asalnya. Ya kan? Tahu sejarah lah ya. Tahu sejarahnya. Nah, maka itu kita cinta tanah air. Betul. Nah, itulah Trisakti tadi ya, berdiri di kaki sendiri ya. Secara ekonomi, secara budaya, dan politik. secara politik. Bahwa kita tegak lurus dan percaya. Nah, yang membeli inilah yang agak tidak konsisten, ya kan? Bahwa Soekarno gak berbicara kalau kita Islam ya jangan Islamnya Barat. Arab. Ya Islamnya Indonesia. Iya, betul. Memang tahu asalnya memang dari di situ. Dari Arab. Nah, tapi kan Islam dan gaya hidup itu beda. Iya. Ya kan? Dari pembicaraan orang Arab, beda bahasanya Arab, itu bahasa Indonesia, Melayu. Dari segi pakaiannya beda. Ya kan? Nah, dari tradisinya beda. Berarti memang Bung Karno mengkonsep Trisakti Bung Karno ini memang untuk pada saat itu dan masa depan sebenarnya kan. Kalau memang ini berjalan. Ya. Konsepnya kan konsep pembangunan. Iya. Pembangunan itu bukan pada hari ini. Iya. 5, 10, 100, 1000 tahun ke depan. Masa depan lah berarti. Masa depan. Nah, itu konsepnya dia. Nah, kita harus berani untuk mengakui itu. Nah, tapi kadang ya namanya alam demokrasi, pemikiran dan pemandangan ya berbeda-beda. Iya. Tapi mau arahnya adalah bagaimana kita tidak lupa pada wujud akarnya Nusantara. Nah, itu harapannya Soekarno waktu itu. Iya, karena kan Bung Karno ini sebenarnya dulunya bukan PDI Perjuangan kan, bukan PDI juga. Bukan. Tapi partai PNI ya. Tapi kalau kita lihat sekarang, Bung Karno ini identik tidak sih dengan PDI? Ya identik. Ya, karena gini, PDI itu adalah reinkarnasinya dari PNI. PNI, reinkarnasi ya? Ya, jadi PNI itu adalah gabungan dari partai-partai ya. Beberapa partai menjadi PNI ini dari PNI ini tadi kan gabungan, itu nama PNI. Nah, PNI bubar, ya kan, melebur jadi PDI waktu itu. PDI. Nah, pasca reformasi, ya kan, pasca reformasi, nah dari 27 Juli, ya kan, yang keributan. Ya, keributan di kantor PDI ya. PDI, ya kan, antara Pro Suryadi dan Pro Mega. Iya, Pro Mega.
dirubahlah nama jadi PDI Perjuangan. Perjuangan. Nah itu sejarah. Tapi maksudnya gini, berbagai tokoh ini kan biasanya kan identik dengan partai A, partai B. Tapi saya lihat tidak selalu ada sih partai-partai lain juga mengidolakan Bung Karno. Ya. Iya kan? Betul. Berarti Bung Karno ini milik semua orang. Betul. Sebenarnya ya kan? Betul. Karena memang ada tokoh ini identiknya dengan partai ini aja sebenarnya. Yang kader partai lain nggak mau. Contoh lah ya kan? Ya. SBY misalnya. SBY kan itu memang Demokrat kan, walaupun sempat direbut Muldoko. Nah, partai lain kan nggak mau pasti kan, masang foto ini kan, Ya. walaupun sama-sama presiden sebenarnya kan. Betul. Tuh, itulah kehebatan Bung Karno sebenarnya. Disitulah bonusnya dia. Iya. Kelebihan, kecemerlangan. Iya. Bahwa Soekarno bisa di mana saja dan bisa di tempat mana saja. Iya. Baik kaum religius, Nasionalis. baik kaum nasionalis, ya kan. Baik waktu itu adalah komunis dengan konsep nasakomnya, Iya, Nasakom. ya kan. Iya. Nah, tapi karena kita ini cuma ada dua, liberal dan komunis, nah, sehingga ini ya itu cerita dulu. Cerita lah. dulu. Bagian Ya. dari sejarah. Kalau ada bagusnya itu kita ambil, jahatnya jeleknya, kita buang. jangan. Lan serasan sekantenan. Kalau Kita serasan, kalau jauh jangan begatean. Aku ingat yang itulah. Nah, itu. Iya memang apa ya, Bung Karno itu memang sudah memang tidak lagi sekarang ya kan, sudah bahkan sudah lama. Tapi generasi-generasi yang terdahulu dan generasi mungkin yang sekarang juga mungkin masih tahu, masih ingat lah, masih tahu pada seharusnya tahu ya kan dengan Bung Karno. Nah, gimana dengan generasi Z sekarang? Ya. Kira-kira mereka ini tahu nggak sih kalau Bung Karno itu proklamator, Bung Karno itu yang founding father, bapak bangsa. Gimana ini upaya kita untuk memberikan pembelajaran lah mungkin kepada generasi sekarang, karena beda, alamnya beda sekarang. Ya, betul. Menurut aku kalau secara eksternal anak muda sekarang khususnya generasi Z, generasi milenial, generasi baru, tidak susah untuk mencari bahwa siapa sih Soekarno itu. Karena dengan teknologi dan zaman yang kekinian sangat gampang, kita tanpa batas lagi. Nah di dusun B gampang, asal ada sinyal itu baca kita download dan nyari itu. Itu pertama rumusannya bagaimana kita ingin mengenal Soekarno. Bung Karno, ya. Ya kan. Yang kedua adalah secara internal. Internal ini secara kepemerintahan, ya kan. Secara kepemerintahan dan secara kepartaian, ya, secara ya ideologi, ya, anak-anak ideologi Soekarno, baik itu yang fan, yang itu. Nah ini ada banyak cara. Di secara pemerintahan, ya memberi pelajaran-pelajaran dalam sejarah, ya kan. Nah, di mata pelajaran ini tadi, ini harus tetap dibumikan dan tidak cukup Soekarno baik. Banyak tokoh secara nasional, yang lain. Jenderal Sudirman, ya kan, ya Bung Hatta, ya kan, banyak. Pejuang-pejuang kita yang sudah berkontribusi ya, di dalam membangun untuk negeri ini tadi. Sudah itu pemerintah sekarang juga Kak Kucingo ya sudah banyak memasangkan patung-patung. Iya. Kemarin tanggal apa ya, tanggal 5 kalau nggak salah, tanggal 6 bertepatan pada Haul ya. Bukan Haul, ya Haul, hari lahirnya Bung Karno. Itu Menteri Pertahanan kita, Pak siapa ya? Prabowo. Pak Prabowo. Prabowo ya. Memasang patung kuda. Patung kuda Bung Karno dalam rangka apa itu sebagai tapak tilas lahirnya TNI ini tadi. Nah, bahwa dalam waktu 3 hari, ya kan, Bung Karno menyiapkan kesatuan dia selaku Panglima tertinggi. Ya, saat itu. Ya, saat itu ya, Panglima tertinggi selaku kepala pemerintahan dan kepala pengamanan, ya kan. Pakai kudo. Padahal dia bukan ahli kudo ya kan. Iya, betul. Nah, maka dari itu Pak Prabowo
membuat patung itu tadi, itu satu. Sudah itu ada lagi patung di Badan Intelijen Indonesia, di BIN ya. nah, di BIN itu ada juga patungnya, sudah banyak sekarang, ya kan. Nah ini salah satu untuk mengingat kita kepada tokoh-tokoh Terdahulu, yang ya kan? terdahulu. Nah yang selanjutnya kan secara kepartaian, kami selalu ya kan, setiap ada materi pendidikan, kaderisasi, ya kan, di dalam acara kepartaian tidak luput selalu mengingat beliau, menampilkan ya kan? gambar Dan pokok-pokok pikiran mereka, pokok-pokok pikiran Soekarno. Salah satunya adalah dedication of life. Iya. Ya kan? Nah, ketika kami sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan March PDI, ya kan? Himne PDI, sudah tuh membaca teks Pancasila, baru membaca dedication of life. Yeah. Saya bukan apa-apa katanya. Iya. Nah, kan seperti itu kan. Betul. Nah, ini salah satu untuk menumbuhkan bahwa apa-apa yang diajarkan dari ide tulisannya, dari gerakannya Bung Karno ini, ya kan, harus tetap membumi. Biarpun dalam konteks mungkin zaman yang sekarang sudah zaman serba teknologi, tapi ini adalah tidak lepas. Betul. Ya kan, tidak lepas bahwa karakteristik, ya kan, dalam pandangan kita berpemerintah, bernegara, bermasyarakat ini tadi. Seperti itu. Ya karena gini Mas Bro, anak muda sekarang kan generasi Z ya. Saya nggak tahu lah Z ini zero apa zong. Saya nggak tahu lah. Aku udah tahu Z ini apa. Ya. Apa zong, apa zero. Ya. Nah sekarang kan lebih banyak mereka ini tahu, lebih paham muko artis, muko yang apa yang ada di TikTok, yang ada di tempat lain. Nah, dengan pahlawan belum tentu mereka ini paham, tahu misalkan. Nah ini sebenarnya yang menjadi PR bersama lah mungkin ya, untuk tetap menjaga mereka ini supaya paham dengan tokoh-tokoh pahlawan dan tokoh-tokoh memang yang penting, bukan artis TikTok misalnya kan. Karena generasi Z sekarang kayak itu. Karena mau tidak mau juga memang kemajuan teknologi tadi kan. Itu. Ya Mas Bro, kan banyak konsep Bung Karno nih. Mas Bro kan ketua DPR ya, pemimpin lah ya. Apalagi cita-citanya nak nyalon wali kota. Kemarin tamu aku juga aku tanya, bener nyalon wali kota Pak? Insya Allah. Iya. Iya. Bagaimana menjadi ketua DPR? Apakah tetap menjalankan konsep dari kepemimpinan Bung Karno? Nah, sebelum menjawab konsep bagaimana kepemimpinan saya untuk memikirkan Bung Karno tadi, bagaimana generasi milenial, generasi baru, ya, generasi tumbuh ini akan tetap mengenal Bung Karno. Ya salah satunya dalam acara topik Mas Bro ini, ya kan, ini tugas kita. Iya betul. Media ini ada salah satu, ya kan, media mainstream, ya kan, yang cepat, yang mempunyai jaringan, ya kan, untuk mempublikasikan segala sesuatu untuk keperluan publik, ya. Apalagi kita tokoh-tokoh nasional tadi. Nah, jangan sampai, ya kan, seorang media yang sudah mendeskripsi diri sebagai pilar keempat dalam pembangunan, ya kan, tanpa media bagaimana tiga pilar ini bisa terlaksana. Betul. Dalam konteks isi kerjanya, konsepnya, kan seperti itu. Itu sangat pas, ya kan. Tapi jangan terjebak juga media ini pada perusahaan, ya kan, bagaimana luar dari pilar demokrasi ini tadi. Nah ini tugas kita sama kamu. Nah itu. Nah selanjutnya dalam konsep menjalankan kepimpinan saya selaku ketua DPRD, ya, di lembaga DPR ini, ya harus itu
bahwa apa-apa yang diajarkan oleh Bung Karno ini tadi ya kan. Pertama tadi sudah disebut oleh Mas Bro tadi bahwa kita tidak boleh terputus informasi, gampang dihubungi. Itu salah satu. Ya kan, Soekarno itu tidak menempatkan dirinya selaku dia panglima tertinggi, selaku dia presiden, ya kan, kepala pemerintahan dan kepala negara. Nah, dia menempatkan diri dia selaku masyarakat juga dong. Maka dia membaur kepada anak kecil, kepada ini. Nah, dan ini harus penjelmaannya, konsepnya aku harus jalani juga itu. Maka itulah aku agak susah untuk ngubungnya itu. Itu satu. Alhamdulillah. Yang kedua, pilar demokrasi yang kita ajarkan oleh beliau, bahwa makin banyak masukan, makin banyak pemikiran, makin bagus hasil ini kan dari apa yang kita bahas ini tadi. Nah, ini kita buka ruang itu. Ada perbedaan, ya so wajar. Biasa. Zaman demokrasi, pemikiran mungkin ya hanya beda pandangan deh kadang kita agak berbeda, agak keras. Tujuannya sama. Tujuannya sama pada prinsipnya. Nah, inilah tugas pemimpinnya di bagaimana mengelaborasikan. Ya kan, perbedaan-perbedaan ini menjadi satu. Goalnya adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kan seperti itu. Nah, udah tahu apalagi diajarkan Bung Karno bahwa kita tidak boleh jago jarak. Iya kan? Kalau sekarang harus physical distancing, COVID. Iya kan? COVID, ya kan? Itu beda lah. Karena situasi keadaan, ya kan? Bukan Indonesia baik, dunia, ya kan? Nah, ini tidak boleh. Kita harus jauh baik dengan rakyat nih tadi. Karena kekuatan kita di rakyat. Bung Karno itu kekuatannya di rakyat. Nah, itulah dia sebutkan penyambung lidah rakyat. Nah, sering bela pidato dia kan, saya sebagai pemimpin dari sini bukan sebagai presiden, sebagai panglima, tapi saya sebagai penyambung lidah rakyat. Maka dari situ kekuatannya itu adalah rakyat. Tanpa rakyat dia lemah. Nah, kami selaku dewan, ya kan, adalah memang dari rakyat, ya untuk rakyat, ya kan, harus kembali kepada rakyat. Nah, harus itu. Tidak boleh ada jaga jarak, ya kan, tidak boleh ada ini. Nah, ini diingatkan. Maka dari hari ini kalau ada bentuk sifat aku, kata wong ini agak ada ini ada itu, ada bagian penjelmaan aku ngikut cara pandangnya Bung Karno. Kalau itu dijalani bagus, Mas. Bagus. Nanti kalau kaget jadi wali kota juga harusnya itu. Harus dekat dengan rakyat. Karena aku tahunya Bung Karno itu dekat dengan rakyat. Yang kita baca kan. Karena kekuatannya di rakyat. Nah, di situ energinya di situ kita. Kita berpemerintah ini adalah tujuannya untuk rakyat. Nah, kalau kita tidak galak untuk rakyat, jangan masuk di pemerintah. Betul. Bisnis be gitu. Jadi rakyat be. Jadi rakyat be gitu. Berwira swasta be. Memang kita harus tahan capek. Ibu Mega selalu mengajarkan kami saya itu. Kita harus tahan capek. Kalau tidak galak, minggir katanya. Jangan jadi pemerintahan. Jangan jadi pemerintahan. Nah, seperti itu. Kalau memang tidak galak dengan rakyat. Nah, aku semenjak lah jadi gitu, ini badan aku ini ngurang 8 kilo. Oh, kurang, bukan naik? Bukan naik. Ngurang. Kenapa? Karena kesibukan tadi. Tadi. Bukan cuma ke dapil wae kan? Galau-galaunya. Galau-galau kan? Karena kalau pimpinan ini tidak bicara dapil. Tidak bicara dapil ya. Bicara musyawarah. Musyawarah seutuhnya. Dan bicara lintas daerah. Kan seperti itu. Termasuk mungkin irigasi ya. Mancing ya, membahasnya kayak itu. Irigasi. Tidak apa-apa nih, Bang. Tidak apa-apa. Jadi sebenarnya itu berhubungan loh dengan Trisakti Bung Karno. Iya kan? Apa namanya itu yang ekonomi tadi? Berdikari di bidang ekonomi. Nah, pangan itu. Karena berhubungan dengan irigasi kan. Tuh, walaupun terlalu sensitif sebenarnya irigasi, ya kan. Nah, ini kan masih bulan Bung Karno ya. Juni itu kan bulan Bung Karno. Kalau kita dari PDI Perjuangan, ada kegiatan enggak di bulan Bung Karno ini? Kami diperintahkan banyak kegiatan itu.
ya kan. Tapi mungkin kami merangkum dalam satu event atau ini ya kan, karena ini pandemik. Iya betul. Ya kan? Karena pandemik kita tidak boleh berkerumun, tidak boleh mengundang uang banyak, ya kan. Nah ini salah satunya ya kan, permasalahan yang kita hadapi. Tapi ini ada seperti tahun kemarin, ya kan, kami membuat lomba pidatonya Bung Karno, ya kan, lomba pidato Bung Karno tingkat SLTA. Semu Sirawas, itu yang tahun belakang tahun 2000. Nah tahun 2001 ini ya banyak kegiatannya, mungkin kita buat lomba masak selera Nusantara, ya kan, itu bisa, ya kan. Mungkin kita buat pidato Bung Karno bisa, ya apalah yang potensi-potensi yang ada, ya kan, di tingkat desa khususnya sekarang. Kami sekarang membuat slogan yang baru, Desa Kuat, Indonesia Maju. Kan seperti itu. Nah, kalau desa ini lemah, macam mana Indonesia nak maju? Ya kan? Nah, maka dari di situ kita melihat potensi-potensi yang ada di tingkat bawah ini. Insya Allah mohon doanya, mohon dukungannya juga, ya kan. Event-event kegiatan ini kita tidak buat yang besar nih skalanya, karena ini pandemi. Betul. Harapan hati ini lendak buat acara yang agak ya spektakuler lah ya kan. Nah, tapi ya karena pandemi ya kita harus juga merasakan keprihatinan. Iya. Serba salah emang pandemi ini. Tidak buat kegiatan salah. Ya. Buat kegiatan rame-rame juga disorot, ya kan? Saya itu. Karena Covid. Padahal memang Covid ini buat saro memang. Ya kan, tidak cuma buat saro kesehatan bae. Ya, segalanya. Segalanya saro. Anggaran juga sakit. Refocusing ya. Repot dan pusing. Itu. Kalau lomba aku pernah ngaduin juga. Lomba pidato Bung Karno juga. Nah, mantap. Aku lupa itu tahun berapa. Ya kan? Tapi zaman sebelum Covid. Ya. Aku kan ketua LKS juga, masih ketua OKP aku nih. Iyalah. Ya. Anak muda nih. Anak muda ya, masih muda emang. Tapi kita biasanya pelaksanaan itu di setiap Agustus. Ya. Di peringatan hari kemerdekaan, kita ada festival kemerdekaan biasanya. Salah satunya itu pidato Bung Karno. Karena banyak yang pembelajaran yang bisa diambil dari pidato Bung Karno itu kan. Ya. Termasuk juga pidato tentang super semar. Area perebutan kekuasaan, ya kan? Tuh. Ya, Mas Bro. Kita bahas Bung Karno udah panjang lebar ya. Karena kalau nak kita bahas tidak cukup hari ini bahas Bung Karno, karena terlalu banyak memang. Tapi tidak habis. Ya. Mudah-mudahan semangatnya juga untuk kita harus tetap ada, ya kan?